Drama 7 gol mewarnai laga Grup A saat Banteng Kalimantan Barat berjumpa Banteng Melaku Raya di Stadion Gelora 10 November Surabaya Selasa sore. Setelah saling balas gol, Kalbar akhirnya menutup laga dengan kemenangan tipis 4-3. Laga lanjutan Grup A Soekarno Cup 2026 antara Banteng Maluku Raya melawan Banteng Kalimantan Barat di Stadion Gelora 10 November Surabaya Selasa sore berlangsung sengit. Saling balas gol mewarnai sepanjang laga. Banteng Maluku unggul lebih dulu di menit ke-11 melalui Irfan Lawandewa. Tak ingin takluk, Banteng Kalbar membalas di menit 19. Tandukan Edi Samsul mengoyak gawang Galang Hafiz. Skor berubah 1-1. Sebelum turun minum, tepatnya di menit 30, Maluku Raya kembali memimpin. Kali ini lewat sepakan Sergio Perez dari luar kotak penalti. Maluku Raya memimpin 2-1 hingga jeda. Di babak kedua, Kalbar kembali menyamakan kedudukan. Pemain pengganti Farik Maulana sukses menggetarkan gawang Galang Hafiz di menit 66. Skor kembali imbang 2-2. Menit 75, Banteng Kalbar bahkan berbalik unggul 3-2 setelah tendangan Muhammad Abi Rehan berbelok arah sehingga mengecoh kiper Zulkarnain. Namun 2 menit berselang, Maluku Raya kembali menyamakan kedudukan. Sergio Perez mencatatkan gol keduanya, merubah skor kembali imbang 3-3. Kalbar memastikan keunggulan melalui tandukan Edi Samsul di menit 83. Skor 3-4 bertahan hingga peluit panjang. Dengan hasil ini, Banteng Kalbar berada di urutan kedua klasemen Grup A di bawah Jawa Barat, sedangkan Maluku Raya dan Jawa Timur berada di urutan berikutnya dengan poin 0. Juli Susanto, CTV. Beralih ke Grup B yang digelar di Stadion Gelora Bangkalan. Tertinggal lebih dulu, Banteng Papua Tengah berhasil bangkit dan melibas Banteng Kalimantan Timur 4-1. Banteng Papua Tengah sebenarnya mendominasi jalannya pertandingan sejak awal, namun kesalahan di area terlarang berujung hukuman. Wasit menunjuk titik putih setelah pemain Papua Tengah menjatuhkan pemain lawan di dalam kotak penalti. Wahyu Satria Mulia yang dipercaya sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya pada menit ke-24. Banteng Kaltim unggul 1-0 hingga jeda. Memasuki babak kedua, Banteng Papua Tengah mengamuk. Hasilnya pada menit 61, Daniel Hendatu berhasil menyamakan kedudukan lewat sundulan. 7 menit berselang, Banteng Papua Tengah berbalik unggul lewat gol Charles George. Pada menit 78, Kevin Masha kembali menambah keunggulan Papua Tengah. Tendangan melengkung dari luar kotak penalti membuat Papua Tengah unggul 3-1. Pesta gol Papua Tengah ditutup Jonathan Ibo pada masa tambahan waktu. Memanfaatkan kemelut di depan gawang, Jonathan memastikan kemenangan Banteng Papua Tengah 4-1 atas Banteng Kaltim. Kemenangan ini mengantarkan Papua Tengah memuncaki klasemen sementara Grup B Soekarno Cup 2026. Muhammad Sahid, CTV. Masih di Grup B, laga sengit terjadi saat Banteng Sulsel melawan Banteng Daerah Istimewa Yogyakarta. 5 gol tercipta di laga ini. Banteng Sulsel menang tipis atas Banteng DIY dengan skor 3-2. Banteng Sulsel tampil agresif saat jumpa Banteng DIY di Stadion Gelora Bangkalan Selasa sore. Mereka unggul lebih dulu di menit 26 lewat sundulan Eza Ahmad Rifai. Di menit 33, giliran sang kapten Raymond Ivantonius Tauntu mencatatkan namanya di papan skor. Lewat tendangan cantik, ia membawa Banteng Sulsel unggul sementara 2-0 hingga jeda. Tertinggal 2 gol, Banteng DIY merespon di babak kedua. Hasilnya, Banteng DIY memperkecil ketertinggalan di menit 56. Tendangan bebas Fauzan Sabtafiku merubah skor menjadi 1-2. Hanya berselang 2 menit, Banteng DIY berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol Muhammad Ahdan Raharjo. Saat laga seolah akan berakhir imbang, Muhammad Hutomo Rahmat tampil menjadi pahlawan Banteng Sulsel.
Golnya di menit 89 memastikan tim asuhan Rifai Arsyad menang 3-2 atas Banteng DIY. Dengan hasil ini Banteng Sulsel naik ke posisi 2 klasemen sementara Grup B Soekarno Cup 2026, sementara Banteng DIY berada di posisi 3. Muhammad Sahid, CTV. Sementara itu laga sengit tersaji di Grup C Soekarno Cup 2026 Selasa sore. Banteng Sulawesi Utara dan Sumatera Utara Merah harus berbagi angka setelah bermain imbang 2-2 di lapangan Tor Surabaya. Laga yang berlangsung di lapangan Tor Surabaya Selasa sore berjalan ketat sejak menit awal. Banteng Sulut memecah kebuntuan lebih dulu di menit ke-10 lewat gol Anelka Montella Owen Kalalo. Sumut Merah berusaha membalas, namun hingga babak pertama berakhir, skor 1-0 untuk Banteng Sulut tetap bertahan. Memasuki babak kedua, Sumut Merah menyamakan kedudukan pada menit ke-66. Handball di kotak penalti membuat wasit menunjuk titik putih. Muhammad Fahri yang menjadi eksekutor sukses menaklukkan kiper Banteng Sulut. 9 menit kemudian, Sumut Merah berbalik unggul. Noviandi Syahputra menuntaskan umpan terobosan Ahmad Albani Faturiski dan merubah skor menjadi 2-1. Banteng Sulut tak menyerah pada menit ke-79. Tendangan Fazril Palalu gagal dihalau kiper Sumut Merah. Skor berubah 2-2 dan bertahan hingga laga usai. Laga tanpa pemenang juga terjadi di pertandingan kedua saat Banteng Bali berhadapan dengan Banteng Banten. Kedua tim harus puas berbagi angka dengan skor 0-0. Maulana Saputro, CTV. Kita beralih ke Gresik. Banteng Papua tampil perkasa di laga perdana Grup D Soekarno Cup 2026. Mereka melibas Banteng Jambi 4 gol tanpa balas. Banteng Papua berjumpa Banteng Jambi di laga perdana Grup D Soekarno Cup 2026 di Stadion Joko Samudro Gresik. Anak-anak Papua tampil menekan sejak awal pertandingan. Hasilnya mereka unggul cepat. Boas Murafer membuka keunggulan Banteng Papua di menit ke-6. Skor 1-0 bertahan hingga jeda. Kembali dari kamar ganti, Banteng Papua meneruskan dominasinya. Tim racikan Thomas Madjar menggandakan keunggulan di awal babak kedua melalui kaki Jan Peterson. Tertinggal 2 gol, Banteng Jambi berusaha membalas. Namun alih-alih memperkecil ketertinggalan, gawang mereka kembali jebol. Jan Peterson mengemas gol kedua sekaligus menjauhkan skor menjadi 3-0. Jelang akhir laga, Dickson Ihahai mencatatkan namanya di papan skor sekaligus menggenapkan kemenangan Banteng Papua atas Banteng Jambi dengan skor 4-0. Sementara itu di laga kedua Grup D, Banteng DKI Jakarta berhasil menaklukkan Banteng Jateng dengan skor tipis 1-0. Gol sematawayang Banteng Jakarta dicetak oleh Faris Yusuf Baihaki pada menit ke-37. Dari laga perdana ini, Banteng Papua memuncaki klasemen sementara Grup D Soekarno Cup 2026. Muhammad Amin, CTV.